So, welcome back to Autonet Max bersama saya Ridwan Hanif dan ini adalah Toyota Sienta. Akhirnya, ada juga mobil JDM yang masuk ke Indonesia. Jadi dari dulu, Toyota Sienta itu dari tahun 2003, generasi pertamanya, itu hanya hadir di Jepang dan negara-negara tertentu aja yang volumenya nggak begitu banyak, kayak misalnya Singapura atau Hong Kong. Tapi di generasi kedua ini, ternyata kita mendapatkan Toyota Sienta khusus untuk pasar Indonesia, Asia Tenggara, dan katanya akan diekspor ke tempat lain lagi. Tapi ini bukan JDM. Ini adalah mobil, bukan CBU juga, tapi ini KBU, Karawang Build Up. Jadi ini dibuat di Karawang, di Indonesia, untuk diekspor di negara lain dan untuk pasar kita sendiri. Nah, perbedaannya, di eksterior, kita lihat Toyota Sienta emang punya eksterior yang nggak biasa. Mungkin nggak semua orang suka. Kalau lo suka desainnya Nissan Juke, mungkin lo suka sama mobil ini. Tapi kalau lo yang kayak European minded, yang suka yang mobil kotak-kotak, yang simple, mungkin ini agak terlalu berat buat lo. Nah, di versi Indonesia yang varian Q, kita mendapatkan grille baru dengan chrome. Yang model sebelumnya, yang model versi Jepang kita nggak dapat chrome di sini. Dan juga dia mendapatkan body kit dari depan, samping, dan belakang. Sisanya bisa dibilang masih sama seperti model yang kita temukan di Jepang. Toyota Sienta mendapatkan mesin baru 2NR FE, di mana mesinnya nanti akan menggantikan mesin 1NR yang dipakai Yaris, Vios, dan lain-lainnya. Nah, di mesin baru ini dia punya tenaga 107 horsepower dengan torsi 14,3 kgm. Dan kalau bisa kita lihat, desainnya sekarang lebih keren. Mesin ini sebetulnya sama kayak punya Veloz, cuma Veloz di sana nggak kayak gini ya, nggak ditutupin plastik gini. Dan mobil ini juga cukup rapi, lihat atasnya. Udah dicat dan kita dapat ada peredam mesinnya di sini. Ya, dia dapetin transmisi CVT di sini dan untuk manual dan percepatan. Apalagi dengan bodinya yang sedih gini, kayaknya mobil ini bukan untuk driver enthusiast, tapi memang mobil ini buat family car. Di tampilan belakang dan sampingnya bisa kita lihat masih sama seperti model Jepang, cuma bedanya untuk yang tipe Q dia udah dapat LED. Terus kita dapat chrome di sini dan kita mendapatkan body kit yang modelnya lumayan untuk meningkatkan tampilannya. Terus ini ya tulisannya tipe Q. Dan ini adalah varian tertingginya. Dari samping dibandingkan dengan Sienta versi yang Jepang, kita mendapatkan ground clearance yang lebih tinggi dengan 170 mm. Jadi kalau yang lama, bukan yang lama, yang versi Jepang dia 150 mm, di Indonesia kan takutnya mentok ya, apalagi kalau diisi orang banyak. Nah, dari samping kita bisa lihat mobil ini punya lekukan yang tidak biasa. Dari sini ke sini semuanya dibuat nabrak. Dia mendapatkan velg R16 dengan desain two-tone color. Dan kita mendapatkan 4 buah rem cakram dari depan sampai belakang di semua roda. Mulai dari tipe E, G, View, dan Q. Ini dia dapat power sliding door yang bisa dibuka lewat remote. Jadi kita pencet aja, dia bisa terbuka secara otomatis. Dan untuk tipe V dan Q dia punya 2 kanan kiri. Dan kalau tipe G dia cuma bagian sebelah kiri saja. Sekarang pengen lihat seperti apa dalamnya, ayo kita lihat. Sekarang kita ada di interior Toyota Sienta. Seperti yang lo bisa lihat di gambar, interiornya, desainnya itu tidak biasa, jadi banyak lekukannya. Dan kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, bedanya sama versi Jepang. Kalau versi Jepang dia punya bentuk panel AC digital tuh nggak seperti ini. Jadi di sebelah kirinya panel AC digital, di sebelah kanannya ada transmisi otomatis. Nah kalau versi Indonesia, panel AC-nya berubah menjadi memanjang ke samping dan transmisinya pindah ke bawah.
Pindah ke bawah kenapa? Karena untuk pertama kalinya di dunia Toyota Sienta punya pilihan transmisi manual. Jadi kalau manual di sini kan nggak enak ya, ditaruh di bawah sama dia untuk versi manualnya. Termasuk versi otomatiknya juga terpaksa pindah ke bawah juga. Di segi kursi kita mendapatkan head adjuster, sliding, dan juga reclining. Dan dari setirnya kita mendapatkan tilt, tapi belum telescopic steering. Nah, kita di sini mendapatkan 3 buah tombol untuk menutup pintu kanan dan pintu kiri penumpang tengah karena dia elektrik dan bisa dimatikan lewat sini. Dan kita mendapatkan juga engine start stop button. Jadi kunci yang tadi ini bisa kita taruh ke sini dan kita pencet tombol ini untuk menyalakan mesin. Nah, kalau misalnya diminta dinyalain, nanti dia akan minta untuk direm. Nah, sekarang kita bisa lihat, wah ternyata dia harus dinyalain dulu biar speedometer kelihatan nyala. Tapi kita udah bisa lihat ada head unitnya cukup bagus. Oh, ini ternyata udah home-nya. Dia sudah pakai OS Android dan tampilannya berbeda sama yang kita kenal kayak misalnya di Rush atau Toyota Yaris atau Toyota Innova. Dia tampilannya sedikit berbeda. Dia punya HDMI di sini buat masukin kabel HDMI. Jadi layarnya bisa masuk misalnya dari HP atau dari laptop. Terus bentar, kita coba suara radionya. Oh, ini hal yang menarik dari head unitnya, kita mendapatkan head unit itu layar sentuhnya kapasitif, biasanya masih resistif. Jadi dia lebih enak disentuh, jadi kayak layar smartphone dibandingkan sebuah head unit pada umumnya. Udah ada koneksi Bluetooth dan dia nggak punya slot buat masukin CD. Posisi duduknya kurang lebih sama seperti Honda Freed, cuma bedanya dia kacanya itu nggak kerasa gede-gede banget, jadi rasanya normal-normal aja. Dan mobil ini rasanya seperti bawa di dalam sebuah van. Yang menarik, gue merasa Toyota udah memberikan hal-hal menarik gitu, kayak misalnya dikasih model jahit-jahitan di sini gitu ya. Jadi kesannya lebih mewah, meskipun ini bukan jahitan asli, ini plastik biasa. Terus kita juga banyak banget dapat storage di sini, mulai dari di sini 1, 2, 3, terus ada 4. Ini bahkan bisa dibuka buat kasih pemisah antara storage 1 sama storage 2. Kita nggak dapat center console box di sini, tapi kita dapat pertama di sini dia ada box untuk naruh minuman dingin karena di sini ada buat slot AC. Jadi AC-nya bisa dimasukin ke sini biar menjaga minuman kita tetap dingin. Terus ini bisa masukin barang lagi dan ini cukup dalam. Di sininya juga kita mendapatkan glove box meskipun ukurannya kurang begitu luas. Nah, soal practicality, mobil ini bisa dibilang cukup praktikal. Sekarang bagaimana dengan bangku belakangnya? Yuk kita lihat. Ini bangku baris keduanya. Nah, ini baru enak segini. Pertama, dia nggak punya armrest baik di kiri maupun di kanan. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Honda Freed yang punya captain seat, dia seat tengahnya masih menyambung, jadi nggak ada captain seat, nggak ada buat tangan juga di sini nggak ada. Cuma menarik ya, dia punya legroom yang sangat luas, headroom yang sangat luas juga. Terus kita juga dapat AC double blower di sini, dimana di Toyota Sienta versi Jepang itu nggak ada double blowernya. Sekarang kita majuin yang paling maju. Ternyata dia slidingnya nggak begitu banyak, tapi udah lumayan. Paling majunya pun dengan posisi duduk gua tadi, dia punya legroom yang masih sangat luas. Harus bisa dimajuin lagi biar belakangnya lebih banyak legroomnya. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Kita lihat dari sini ya. Gue pengen nunjukin bahwa dia punya model pelipatan kursi. Itu one touch tumble. Dan kursinya itu kursi belakang ditaruh di bagian bawah sini. Jadi bisa dilipat rata lantai, tapi kursi belakangnya dilipatnya bukan ke samping atau bukan ke bawah, tapi di sini. Dan kita tinggal nambahin beginian kalau misalnya mau udah kursinya di belakang ya. Ini apa sih ini? Ya pokoknya beginilah. Jadi bisa bikin rata lantai. Nah sekarang kita mau naikin kursinya ke atas. Jadi kita tinggal tarik kursinya ke belakang dengan mudah. Ini nggak berat nih, enteng.
Kencang juga. Terus tarik ini ke atas. Tara, jadi kursinya tegak. Sekarang kita masuk ke belakang. Oke. Kita tutup ini. Kita naikin ke atas. Nah. Oh, ini udah paling maju. Seperti kita lihat, karena tadi di bawahnya dia punya ruang buat masukin kursi, maka kita mendapatkan ruang kaki di bawah ini. Di bawah sini tuh kita lega banget. Kita masuk kakinya tuh bisa lega. Nah, tapi ruang legroomnya memang tidak begitu banyak. Kita masih terasa mentok, tapi karena kursinya dia sangat turun ke bawah, kaki kita tuh tertopang cukup lumayan ke bawah. Jadi gue masih bisa merasa nyaman naik mobil ini untuk berpergian jauh meskipun rasa mentok. Untuk tinggi gue 170 cm nih udah cukup oke sih. Nah, kursi belakangnya pun dia nggak terlalu tegak, jadi masih bisa dipakai buat perjalanan jauh yang cukup nyaman. Lihat, kepala gue masih ada space sedikit. Jadi ternyata yang gue pikir, ya ampun, dari luar ini mobil kecil, tapi ternyata dari dalam ini masih bisa menopang tubuh gue dengan cukup nyaman. Nggak seperti kelihatannya dari luar kelihatannya kecil. Gue berharap mungkin nextnya bisa dibikin slidingnya lebih maju ke depan, karena itu ruang legroom yang tengah masih terlalu panjang menurut gue. Sip. Sekarang kita keluar. Gimana cara ngelipetnya? Kita lipat di sini, set. Kita tarik di sini. Udah, gampang banget. Nah, tuh. Yuk, kita keluar. Yuk. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dalam kondisi kursinya berdiri tegak, ya seperti lo lihat, space-nya kurang begitu banyak, tapi masih bisa dibilang cukup. Dan kita mendapatkan di bawah itu ada storage yang sangat minim, tapi lumayan bisa buat naruh-naruh toolkit dan kawan-kawannya. Dan kalau misalnya kursinya dibikin tidur seperti ini, kita lihat space-nya cukup lega. Dan satu hal lagi, tutup belakangnya dia modelnya belum yang model solid ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah Toyota Sienta. Mobilnya dijual dengan bandrol harga 230 juta hingga 295 juta rupiah. Tapi sayangnya harga tersebut belum didetail mana yang tipe G, V, E, dan Q. Jadi kita belum tahu harga pastinya berapa. So, kalau kalian pesan sekarang di IMS, maka kalian akan mendapatkan mobil ini Juli habis lebaran. So, jadi kalau kamu pengen mendapatkan mobil ini lebih cepat, jadi kamu harus indian dari sekarang. Oke, itu aja dari Autoride Max. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampaikan komentar di bawah ini. Untuk deskripsi lebih lengkap tentang mobil ini bisa lihat di link di deskripsi di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.